Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz dalam video pendidikan agama Islam untuk kelas 5 dengan judul Ibadah Puasa Ramadan. Seperti biasa, sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami ketentuan puasa Ramadan. Yang kedua, mempraktikkan puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Ketiga, mengambil hikmah dari puasa Ramadan. Nah, hari ini kita akan membahas ibadah puasa Ramadan. Nah, silakan simak dan dengarkan cerita berikut ini. Dina terlihat sangat gembira. Nah, hari ini ibu mengajaknya pergi ke pasar. Ibu akan membeli sayuran, lauk, pauk, dan makanan lainnya sebagai persiapan berpuasa besok. Besok adalah hari pertama bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, semua muslim dan muslimah diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun Dina masih duduk di kelas 5 SD, ia sudah terbiasa berpuasa. Ia senang sekali berpuasa walaupun harus menahan lapar. Pada bulan Ramadan, suasana rumah jadi agak ramai. Setelah berbuka puasa, Dina dan keluarga pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat solehah, adalah sholat yang sunnah yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih di masjid dekat rumah, Dina biasanya selalu mengadakan tadarus, dan Dina selalu ikut juga bertadarus. Ayah Dina selalu mengatakan bahwa pada bulan Ramadan Allah SWT akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dina semakin semangat melakukan amal kebaikan. Dina tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah mampu bersikap seperti Dina? Ayo kita pelajari pembelajaran berikut ini. Bagian A, ketentuan puasa Ramadan. Nah, puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kapankah bulan Ramadan itu? Ada yang tahu? Nah, kemudian ada beberapa cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, melihat bulan yang disaksikan oleh orang-orang yang adil. Yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, hal ini dilakukan apabila terjadi cuaca buruk seperti mendung. Yang ketiga, menentukan bulan Ramadan yaitu dengan cara ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Nah, dalam melakukan puasa ada beberapa ketentuan yang harus kamu perhatikan. Di antaranya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik atau cukup umur. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa atau tidak sakit itu ya. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa, yaitu yang pertama, suci dari haid dan nifas. Yang kedua, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, ada beberapa waktu yang tidak dibolehkan atau diharamkan untuk berpuasa. Yaitu yang pertama, ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, ketika Hari Raya Idul Fitri, kita diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk puasa. Kemudian Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha juga tidak boleh. Dan Hari Tasyrik. Apa itu Hari Tasyrik? Nah, Hari Tasyrik adalah hari dari tanggal 11, 12, dan 13 setelah Hari Raya Kurban atau bulan Zulhijjah atau bulan Haji. Kemudian yang ketiga, rukun puasa. Rukun puasa adalah hal yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Adapun rukun puasa yang pertama, niat, yaitu melakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Kemudian 8 niat bulan Ramadan sebagai berikut. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berpuasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari atau berbuka. Kemudian, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa kita? Nah, yang pertama, makan dengan sengaja. Berarti kalau makannya misalnya lupa, tidak batal ya. Kalau makan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Nah, itu membatalkan puasa. Yang keempat, gila, mabuk, pingsan, atau berubah akal. Kemudian yang kelima, hal yang membatalkan puasa yaitu ketika puasa kita keluar darah haid dari perempuan. Kemudian yang keenam, keluar darah nifas bagi ibu yang melahirkan, itu membatalkan puasa. Yang ketujuh,
murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Kedelapan, pembatal puasa lainnya. Kemudian sunnah puasa, artinya sunnah yang apabila dikerjakan waktu puasa akan mendapatkan pahala. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur, artinya makannya diakhirkan. Jangan misalnya mau esok puasa makan sahurnya jam 10, jam 11 malam. Nah, itu tidak termasuk sunnah puasa. Kemudian yang kedua, sunnah puasa yaitu menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Menyegerakan berbuka artinya kalau sudah waktunya berbuka, kita harus cepat-cepat berbuka. Jangan sampai ditunda-tunda. Yang ketiga, berbuka dengan 3 kurma atau air putih. Maksudnya berbuka dengan kurma atau buah-buahan atau makanan yang tidak dimasak di api. Itu salah satu sunnah dari puasa. Kemudian yang keempat, berdoa sewaktu berbuka. Anak-anak, ada yang tahu doanya? Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan doa lainnya yaitu zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kemudian sunnah berikutnya yaitu memperbanyak i'tikaf di masjid, artinya berdiam di masjid. Nah, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang keenam, sunnah dari puasa yaitu memberikan makan untuk orang yang berbuka. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran atau tadarus. Kemudian yang kedelapan, melaksanakan salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Nah, kemudian soleh-solehah yang bagian B, praktek puasa Ramadan. Nah, sudahkah kalian pernah melaksanakan puasa Ramadan? Ingat, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib dilakukan setiap muslim jika kamu wajib melakukannya. Berikut adalah cara yang benar untuk melakukan puasa Ramadan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yaitu berniat di malam hari atau di waktu sebelum terbit fajar atau waktu sahur. Kemudian makan sahur pada dini hari hingga waktu imsak. Kemudian tidak makan dan minum serta menahan segala hal nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan berkata kotor. Karena berkata kotor adalah salah satu hal yang mengurangi pahala puasa, bukan membatalkan tapi mengurangi pahala puasa. Yang kelima, menyegerakan berbuka puasa apabila telah sampai waktunya. Nah, saudara-saudara, untuk kesimpulan pada hari ini, yang pertama, puasa tadi artinya adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ketentuan puasa meliputi syarat puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, dan sunnah puasa. Nah, sampai sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini.
Dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Jazakumullahu khairan katsir. Salah khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.